Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara bersama dengan semua anak-anak. Kami menyapa kita semua dari Bukit Sion Makale. Harapan kita bersama bahwa kita senantiasa dilingkupi kasih dan sukacita dari Tuhan. Kita akan mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan berdasarkan renungan harian Toraja edisi Jumat 29 Agustus 2025 dari 1 Petrus 3 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-12. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa, kembali kami menghadap hadirat-Mu di pagi ini. Kami meyakini dengan iman bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada di pagi ini karena kasih Tuhan. Kami mau mengawali hari ini dengan merenungkan firman-Mu. Tolong kami semua, kiranya dengan tuntunan Roh Kudus-Mu kami dituntun untuk memahami firman-Mu ini. Berkati kami ya Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan, kasih dan damai. Akhirnya, hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin firman Tuhan. Tema perenungan kita di pagi hari ini, hidup dalam kasih dan perdamaian. Bapak Ibu, tentu kita semua membutuhkan kasih dan kedamaian dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam bertetangga, dalam jemaat, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika kasih dan damai itu yang terpancar dalam hidup kita, maka tentu kita akan merasakan ketenangan, kenyamanan, dan keamanan. Namun, sebaliknya jika tidak ada kasih dan damai itu, maka bisa saja hidup kita dipenuhi dengan pertengkaran, kebencian, dan kita tidak akan merasakan ketenangan dan ketentraman dalam hidup kita. Bapak Ibu, kasih dan damai itu sepaket. Di mana ada kasih, maka di situ juga pasti akan ada kedamaian. Dan kedamaian akan dapat kita alami jika kasih Kristus yang bertahta dalam hati kita. Kasih Kristus yang kita miliki dalam hati kita. Dari bacaan kita saat ini mengajarkan kita semua apa-apa saja yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, rendah hati, juga tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi kita harus menjadi berkat. Memang ini sulit Bapak Ibu, namun inilah panggilan hidup kita orang percaya. Kita dipanggil untuk meneladani kasih Allah dalam hidup kita. Kita mestinya menjadi agen-agen penerus kasih Kristus bagi dunia ini. Kiranya Roh Kudus akan senantiasa menolong kita untuk menyatakan kasih dan perdamaian dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang boleh mengajar kami pada pagi hari ini untuk terus menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya kami semua dimampukan
untuk menjadi orang-orang yang terus menyatakan kasih dan damai-Mu. Terlebih, kami dapat menjadi saluran berkat bagi siapapun itu. Kami berdoa untuk setiap kegiatan kami pada hari ini, Tuhan berkati. Kiranya apapun yang kami kerjakan, kami selalu mengandalkan Tuhan. Dan dalam kehidupan kami akan selalu terpancar kasih Tuhan. Berdoa untuk anak-anak-Mu yang sementara menuntut ilmu, kiranya Tuhan juga yang akan menolong. Kiranya dalam kehidupan mereka, mereka senantiasa tekun dalam mencari ilmu, yang kami percaya bahwa semuanya itu akan mereka gunakan di masa depan yang Tuhan anugerahkan. Berdoa bagi orang tua kami yang dalam lanjut usia, kiranya Tuhan juga yang akan selalu menopang kehidupan mereka. Biarlah dalam kehidupan mereka, kasih Tuhan selalu mereka rasakan, dan mereka juga akan terus menjadi agen penerus kasih Tuhan dalam kehidupan mereka semua. Berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan tolong mereka, kiranya dengan penuh kasih boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah anugerahkan kepada mereka. Berdoa untuk setiap orang yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil-Mu dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang akan menuntun mereka semua. Kuatkan mereka ya Tuhan, kiranya dengan adanya mereka, kasih dan kebenaran-Mu akan terus terpancar di dunia ini. Berkati kami di sepanjang hari ini, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan kehidupan kita masing-masing. Kiranya Roh Kudus yang akan terus menuntun kita semua. Shalom dan selamat pagi.